Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Babun tazwijus shaghirah, bab tentang menikahkan perempuan di bawah umur yang masih kecil. Ini dalam bahasa hari ini tentang pernikahan di bawah umur. Kaitannya dengan hadis yang kemarin dalam masalah apakah perempuan yang dinikahkan di bawah umur itu harus ada persetujuan, ya, harus si perempuan itu setuju atau tidak, ya. Kemudian apakah kalau kemudian nanti sesudah dia dewasa dia boleh memilih, ya, kalau ternyata dia tidak cinta sama suami yang dulu dinikahkan oleh bapaknya dengannya, apakah dia boleh mengundurkan diri, ya, membatalkan dari pernikahannya. Termasuk nanti dalam hal apakah kemudian pernikahan itu sah atau tidak, ya, karena perempuan di bawah umur itu kan belum baligh, ya. Persoalan lainnya, kalau kemudian dibenarkan, apakah nanti yang menikahkan itu boleh selain bapaknya, misalkan kakaknya, dipaksa misalkan seorang perempuan oleh kakaknya yang masih di bawah perempuannya di bawah umur, ya. Nah, kakaknya memaksa bahwa dia harus menikah dengan si A. Nah, apakah yang seperti ini juga halal atau tidak, ya. Termasuk kalau kemudian ada aturan seperti di negara kita, ya, di Undang-Undang Pernikahan tahun 74, lelaki itu kan minimal usianya 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun, ya. Entah kalau sudah direvisi, ya, kalau di Fatwa MUI yang disoroti itu perempuan 16 tahun. Nah, jika di bawah umur itu tidak sah menurut undang-undang pernikahan. Nah, apakah aturan seperti itu bid'ah atau tidak, gitu, ya. Kalau kemudian tidak sah oleh pemerintah, apakah kemudian syariat juga bisa mengakomodirnya dengan menyatakan tidak sah? Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul, ya, terkait dengan pernikahan di bawah umur, ya. Beberapa waktu yang lama, ya, kita diramaikan dengan pernikahan di bawah umur ini, ya. Penampilannya jika dukunnya saat, ya, ta sepuji, kan, dia menikahi anak SMP, ya.
atau di Garut juga kan anak SMA leung teman anak SMA anak SMP yang usia 12 tahun. Nah, apakah yang demikian dibenarkan syariat atau tidak? Di sini Imam Muslim menuliskan hadis dari Aisyah, ya, penuturan dia sendiri, pengalaman dia sendiri, ya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahihnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah menjelaskan, menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Ya, 6 tahun diurang kelas SD, ya, bahkan belum. Ya. Kelas SD enak kan kudu 7 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin, dan satu rumah denganku, ya, ketika saya sudah usia 9 tahun. Ya, maksud banabi itu serumah dan hidup sebagaimana lazimnya suami istri. Di riwayat lain disebutkan Nabi menikahi Aisyah usia 7 tahun. Perbedaan riwayat seperti ini itu tidak bertentangan, ya, karena jadi kumaha ngitungna 6 tahun lebih menjelang 7 tahun. Ya, saya juga kadang kalau 6 tahun lebihnya sudah masuk tahun yang baru, ya, itu tidak akan dihitung 6 tahun 7 tahun. Ya, kalau misalnya saya ditanya berapa umur, nanti kalau udah masuk tahun yang baru meskipun belum pas tanggal kelahiran 35 misalkan, tapi kalau sebelumnya 34, nah itu bukan berarti inkonsisten, ya. 34 lebih, 35 kurang dikit, ya. Jadi antara 6-7 tahun. Qalat, kata Aisyah, faqadimnal Madinah, kami datang ke Madinah, maksudnya hijrah. Jadi artinya Aisyah dinikahi oleh Nabi ketika sebelum hijrah. Fawaiktu syahron, saya sakit selama 1 bulan. Ini normal, ya, asimilasi cuaca, ya. Beda cuaca kan antara Makkah dan Madinah. Makkah daerah gurun pasir gersang, Madinah daerah perkebunan, ya, pasti perbedaan cuaca teh sok kering heula. Ya. Fawafa sya'ri jumaimatan, maka rambutku sampai ke Jumaimah. Jumaimah itu ini ke ujung telinga, ya. Maksudnya bahwa sakitnya itu sampai menyebabkan rambut Aisyah rontok dan jadi pondoknya sampai telinga, tidak panjang ngarumbai ke handap. Fatatni Ummu Ruman, lalu Ummu Ruman datang kepadaku. Ummu Ruman ini ibunya kakak Aisyah, namanya Ruman, istri Abu Bakar As-Siddiq. Wana ala arjuhatin, saya saat itu sedang bermain kayu, ya, tapi kayunya cungkulik cungkedang, ya, ada orang cungkat jungkit. Ya. Wa ma'i sawahibi, saat itu aku juga sudah sedang bermain dengan sahabat-sahabatku, ya, keur arulin gitu, 8 tahun. Fasorokot bi, lalu ibuku berteriak memanggilku. Fataituha, aku pun datang. Wa ma adri ma turidu bi, aku tidak tahu ibu mau apa kepadaku. Fa akhadat biyadi, tiba-tiba menarik tanganku. Fa auqafatni 'alal bab, dan kemudian
menyuruhku berdiri ya di pintu rumah ya. Fakultu, sampai aku bernafas terengah-engah ya, lantaran sedang bermain di betot ku ibuna ya, bari guru musuh ayo cenah gitu. Sampai kemudian tiba di rumah ya, Aisyah bernapas terengah-engah karena ulina ge kan capek ya. Hatta dhahaba nafasi, sampai hampir hilang nafasku ya. Fadkhalatni baitan, lalu ibu memasukkanku ke rumah. Faidha niswatun minal ansor, saat itu sudah banyak ibu-ibu orang Ansor. Fakulna, kata mereka ya, orang-orang Madinah, alal khair wal barakah wa ala khairu ta'ir, ini anak ada dalam kebaikan dan barokah dan dalam nasib yang terbaik ya. Ta'ir itu tiaroh ya, tiaroh itu kan nasib baik atau sial. Cuma kalau orang Arab kebanyakan tiaroh itu pada yang sial, karena menuduh yang jelek itu menuduh nasib jelek itu ketika jelek ya. Ai nasib baik mah tidak disebut-sebut tiaroh. Fa aslamatni ilaihinna, lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka ya. Fa ghasalna ra'si, lalu mereka mencuci kepalaku, aslahnani, dan mendandaniku ya, jadi dirapalan lahnya mun bahasa ayeuna. Falam yaruni, tidak ada yang mengagetkanku illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha, kecuali ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menungguku di waktu duha saat itu. Faslamnani ilaih, lalu mereka pun menyerahkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadinya di saat Aisyah usia 9 tahun. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur itu boleh dan sah ya, secara syariat legal. Yang kedua ya, para ulama mayoritas sepakat bahwa yang berhak menikahkan perempuan di bawah umur itu hanya ayahnya. Kalau tidak ayahnya, kakeknya. Kenapa? Karena ayahnya sajalah yang bertanggung jawab sepenuhnya pada kemaslahatan anak perempuannya ya. Jadi kalau kemudian dipaksa oleh kakaknya, adiknya, itu tanggung jawabnya kurang ya. Jadi hanya boleh oleh ayahnya. Kemudian di sini nanti harus dibedakan antara pernikahan di bawah umur dengan hidup satu rumahnya ya. Karena ternyata ketika Aisyah dinikahkan oleh ayahnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Aisyah di bawah umur kan tidak langsung berumah tangga ya. Meskipun Aisyah saat itu sudah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena masih di bawah umur itu tidak langsung di rumah tangga kan. Nanti berumah tangganya itu ketika usia 9 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini jadi dalil bahwa usia minimal seorang anak perempuan boleh hidup berumah tangga itu 9 tahun? Nah, maka para ulama sepakat menyatakan tidak ya. Imam Syafi'i mengatakan ini tidak jadi dalil bahwa usia minimal perempuan boleh hidup rumah tangga itu 9 tahun, tidak ya. Usia minimal perempuan boleh berumah tangga itu ya usia yang dinilai cukup dia untuk menjadi istri,
cukup untuk ya siap reproduksi ya, kemudian dia cukup dewasa untuk melayani suami ya. Maka kalau kemudian Aisyah di sini dinyatakan usia 9 tahun hidup rumah tangga dengan Nabi ya, ini karena kata para ulama di usia tersebut Aisyah sudah dewasa ya. Jadi kita jangan samakan budaya di Arab dengan di kita ya. Di Arab itu puntennya lain dek ngahinakeun orang Sunda, cara rangkung badag gareulis jeung nujarakung badag gareulis itu kan cepat dewasa ya. Jadi di saat itu ya usia 9 tahun itu usia yang sudah cukup dewasa untuk memulai hidup rumah tangga. Beda jeung ayeuna mah zamanna sakola. Zamanna sakola teh jadi anak-anak itu di masa sekolah terkondisikan untuk tidak dewasa. Sagala dimumui ku kolotna, diladenan ku kolotna, aya guruna. Tak kadang bedanya antara budak sakola jeung budak anu teu sakola. Kadang di satu sisi budak nu teu sakola cenderung lebih mandiri dibanding budak anu sakola, najan tidak kemudian dijadikan hukum ya. Jadi dari segi fisik tong disarwakeun jeung budak kelas 3 SD ya, Aisyah itu dari segi fisik sudah sangat dewasa orang Arab, gareulis secara rangkung borodas ya. Nu kadua dari segi kedewasaan sudah cukup pastinya, karena tidak mungkin Nabi SAW bersedia berumah tangga dengan Aisyah kalau ternyata Aisyah masih belum dewasa, can bisa ngalayanan salaki, can siap reproduksi, mustahil. Tapi para ulama sepakat, dan itu juga masuk di dalam diktum fatwa MUI, bahwa ini tidak jadi syariat. Usia minimal batasan seorang perempuan berumah tangga itu 9 tahun tidak. Kalau kemudian pemerintah sebagai ulil amri ya, ulil amri itu kan yang berpegang yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan urusan umatnya, kemudian berijtihad mengeluarkan aturan bahwa minimal perempuan itu 16 tahun, maka aturan seperti ini tidak bid'ah kalau memang tujuannya maslahat. Jadi kaitan dengan ulil amri itu kan berwenang menentukan urusan asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tadi dinyatakan syariat itu tidak mengatur berapa batasan minimal usia seorang perempuan boleh dinikahi, artinya kalau pemerintah menetapkan 16 tahun itu tidak melanggar syariat. Kenapa pemerintah menetapkan 16 tahun? Mungkin ini dirujuk pada kondisi ya psikologis dan fisik ya perempuan hari ini secara fisik, biologis, psikologis ya, berdasar pertimbangan para ahli 16 tahun itu usia minimal anak-anak perempuan layak menjadi istri dan bisa menjadi istri. Oleh karena itu undang-undang tersebut ya, boleh itu disosialisasikan termasuk oleh kita ya, para jamaah pengajian ya, kaum muslimin. Jadi dianjurkan ke semua, kalau di bawah umur 16 tahun janganlah, itu nanti kan belum siap, belum madorot. Dan jangan dipertentangkan dengan hadis Aisyah. Kan Aisyah ke 8 tahun beda tuh. Aisyah 9 tahun itu sudah sangat dewasa, sudah cukup dewasa, beda dengan anak-anak hari ini. Kemudian meski demikian para ulama ya, seperti Imam Syafi'i tetap menganjurkan bahwa pernikahan itu sebaiknya tidak di bawah umur. Meski boleh pernikahan di bawah umur dan kemudian nanti hidup rumah tangganya ditunda sampai cukup umur, tapi
Imam Syafi'i menganjurkan yustahabbu an la yuzawwija hatta yablughu, ya. Dianjurkan seorang ayah tidak menikahkan anaknya sampai baligh. Kenapa? Karena maslahatnya lebih kentara. Kalau kemudian anak itu tidak senang dengan suami pilihan bapaknya, kan ini jangan-jangan jadi mafsadat. Kemudian kan di hadis yang kemarin juga sudah dinyatakan bahwa perempuan itu berhak untuk ditanya, ya. Meskipun nikah itu syaratnya harus ada wali, wali itu orang tua, ya, dalam hal ini ayahnya. Tapi kan di hadis yang kemarin kita bahas jelas bahwa perempuan pun itu harus dimintai izinnya, anak perempuan. Kalau anak perempuan tidak ridho, maka anak perempuan berhak untuk menolak dinikahkan. Jadi ini lebih maslahat. Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau kemudian ada, ya, jika kasus saya puji misalkan, ya, saat itu anaknya dinikahkan di bawah umur, lalu kemudian, ya, anaknya itu ternyata tidak setuju, sudah dewasa dan tidak mau hidup rumah tangga, ya. Apakah kemudian anak itu sah untuk meninggalkan rumah tangganya, kabur gitu, fasah, karena meyakini pernikahan itu batal? Ya, jawabannya para ulama sepakat tidak, ya, karena pernikahan semacam ini sah. Kalau kemudian sesudah dewasa anak perempuan tersebut tidak senang dengan suami pilihan ayahnya, maka kembali kepada hukum perceraian secara umum. Kalau tidak suaminya yang menceraikan, maka perempuan itu yang mengajukan cerai, gitu. Jadi tidak fasah otomatis. Fasah otomatis itu kan pisah, tepugu akadna gitu, itu fasah, ya, batal otomatis tidak. Tetapi karena pernikahannya sah, berarti tidak otomatis fasah, berlaku hukum cerai, baik cerai dari suami atau kemudian cerai yang diajukan oleh pihak istri. Nah, itu seputar pernikahan di bawah umur. Di samping itu hadis ini juga memberikan beberapa pengajaran yang lain, ya. Di antaranya seorang perempuan yang dewasa itu tidak haram, ya, untuk bermain, ya. Tentu permainan itu permainan yang tidak kemudian melanggar syariatnya, tidak membuka aurat dan lain sebagainya. Karena kan Aisyah di sini sedang bermain dengan teman-temannya. Mun ayeuna malah jauh beda jeung guru TK gitunya, guru TK kan gawe dengan ulin we jeung barudak. Seperti itu Aisyah saat itu. Jadi bukan, jangan digambarkan cenah keur ulin, keur anyang-anyangan dibetot dikawinkeun, enggak, ya kan? Pasti Nabi SAW bersedia, ya, memulai hidup rumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah sudah dewasa, ya, dan usia saat itu sudah dinilai cukup dewasa. Kemudian yang selanjutnya ini juga jadi dalil bahwa seorang anak perempuan itu harus diajari dandan oleh perempuan-perempuan dewasanya, oleh ibunya, oleh keluarganya, tetangganya ketika akan menghadapi suaminya, ya. Meskipun ini bukan pernikahan, kan? Pernikahannya sudah, ini mah mau memulai hidup rumah tangga di dangdanan, diajarkan. Karena muncul Mang Ibingnya almarhumah pan eta, nya kelemahan perempuan-perempuan ahli ngaji saat ini cenah gitu. Dangdan teh mendek ngaji we, jang salaki mah tara dangdan. Padahal banyak hadisnya jelas menjelaskan ciri perempuan solihah itu adalah menyenangkan suami ketika dilihat oleh suami. Ya, kan tibaralik mendeka pasar dangdan, mendeka pengajian dangdan, jang salaki mah di imah amburadul we gitu. Nah, ini harus
ditekankan, diajarkan oleh orang tuanya, ya, cing hormat ka salaki teh. Terus yang selanjutnya ini juga jadi dalil bahwa boleh mendoakan perempuan, ya, pengantin itu satu pihak perempuannya saja boleh, seperti di sini ibu-ibu orang Ansor Madinah mendoakan Aisyah alal khair wal barakah wala khairin toir. Jadi tidak harus dua-duanya, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, ya, dua-duanya boleh, salah satunya boleh. Terlebih untuk pernikahan ya yang hari ini juga banyak kan di kita sudah berani memisahkan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan, ya. Saya juga pernah datang ke hajatan tokoh Persis, ya, di Tasik, tokoh, ya, bahkan mungkin pang tokohna, ya, itu dipisah. Jadi saya, tapi tidak ditutup, tidak dihijab, kelihatan pengantin perempuan, ibunya mertuanya sebelah sana, pengantin laki-laki bapaknya mertuanya sebelah sini kelihatan. Cuma kita salam di laki-laki saja, ya. Ibu-ibu juga salam di perempuan saja, ngarah tepas sedak-sedak, ya, tidak ikhtilat, ya. Itu kan berarti perempuan ngadoakeun perempuan saja, laki-laki ngadoakeun laki-laki saja. Wacana ieu ngadoakeunna sabulah ke moal barokah, enggak kan boleh. Kemarin juga kan Nabi SAW mendoakan siapa yang nikah dengan janda teh, nah, Jabir, ya, Jabir bin Abdullah, yang sampai Nabi anjurkan kenapa bukan menikahi gadis, ya. Wacana agar bisa mengurus adik-adik saya. Lalu kan Nabi doakan Jabirnya saja. Kalau di sini Aisyah saja yang didoakannya saja, itu boleh, ya. Karena kan kemaslahatan istri nanti nepak ke suami, kemaslahatan suami, barokah suami nanti kan kena juga ke istri. Kemudian ini juga jadi dalil boleh zafaf, ya. Zafaf itu mun diurang mau malam pertama, itu tidak harus selalu malam, boleh juga pagi, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika memulai hidup rumah tangganya, ya. Jadi ringkasnya bahwa pernikahan di bawah umur itu boleh sah, hanya tetap memulai hidup rumah tangganya harus ketika perempuan itu cukup umur. Kemudian yang menikahkannya harus ayahnya, ya, jangan pihak yang lain, karena persoalan kepedulian, tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian perempuan itu di masa sudah cukup umurnya tidak senang dengan suami yang dulu dinikahkan oleh bapaknya, maka jangan kabur begitu saja, tetap menempuh hukum perceraian sebagaimana biasanya. Demikian juga ini tidak jadi dalil bahwa pernikahan di bawah umur itu ada batasan usianya, ya. Tidak jadi dalil. Batasan usia di sini hanya menyebutkan dulu Aisyah di usia 9 tahun itu sudah dewasa, ya. Maka kalau kemudian pemerintah menetapkan batasan kedewasaan itu 16 tahun perempuan, laki 19 tahun, itu tidak bid'ah karena alasannya maslahat. Dan terakhir, tetap para ulama menganjurkan juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balaghu nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, ya. Ujilah, latihlah anak-anak yatim sampai masuk usia nikah. Jika kalian yakin dia sudah rusdan, sudah dewasa, silahkan serahkan harta mereka kepada mereka, ya. Maksudnya dulu kan banyak anak yatimnya yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kayak anaknya masih yatim, masih kecil, ya. Itu kan diurus oleh si A. Nah, si A ini itu tidak boleh menyerahkan harta anak yatim ke
anak yatim tersebut sebelum anak yatim itu usia nikah. Usia nikah itu usia dewasa. Dan pengurus anak yatim ini harus melatih. Jadi dilatih si budak yatim teh ngamanage uang sampai kemudian dia rusdan, cukup pintar untuk memanage keuangan. Nah, di ayat itu kan jelas berarti nikah itu batasannya adalah rusdan. Dan ini tersirat anjuran bahwa nikah itu sebaiknya ketika anak sudah cukup rusdan, dewasa. Berapa tahun dewasa teh lagi-lagi Al-Quran juga tidak menentukannya. Kalau kemudian terjadi ya ada seorang anak perempuan misalkan 15 tahun 14 tahun ya hidup rumah tangga dengan seorang lelaki tapi tidak dilegalisir, dilegalkan oleh negara, apakah itu sah? Pernikahannya sah kan? Pemerintah mah itu bukan bagian melegalkan, kalau secara syariat sudah legal, itu hanya administrasi ya. Meski demikian seperti tadi diungkapkan, pemerintah tetap sah juga membuat aturan demi kemaslahatan umatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.